Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek matematika rekayasa. Perkenalkan, saya Fairuza Hakim dengan NIM 020. Perkenalkan, nama saya Rudi Pamungkas dengan NIM 051. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya Nugraha dengan NIM 022. Saya Andika Yuda Pratama dengan NIM akhir 023. Kami akan mempresentasikan volume benda putar, metode cakram, dan cincin silinder geometri. Daftar isi: menentukan soal metode cakram dan cincin silinder. A. Diputar sumbu Y. B. Diputar sumbu Y. Digambar 2 dimensi dan 3 dimensi hasil perputaran. Jadi di slide ini kita mau cari volume benda putar, daerahnya dibatasi sama kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 2. Terus daerah ini diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Nah, kalau udah diputar bentuk kayak semacam benda padat tanpa lubang di tengah. Untuk hitung volumenya kita pakai metode cakram. Intinya kita pecah daerah ini jadi cakram kecil banget. Terus kita jumlahin volumenya pakai rumus integral. Rumus dasarnya gini: V sama dengan Pi, B atas, A bawah, radius pangkat 2 dx. Radiusnya itu dari kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 ke sumbu X. Jadi kita bakal integrasi dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Setelah dirumuskan kita ekspansi kurva. Buka kurung X kuadrat plus 1 tutup kurung pangkat 2. Jadi X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1. Terus kita integrasi 2 atas 0 bawah, buka kurung X pangkat 4 plus 2X pangkat 2 plus 1 tutup kurung dx. Hasil kita dapat V sama dengan Pi, buka kurung 32/5 plus 16/3 plus 2 tutup kurung. Dan setelah disederhanakan volume itu 131 Pi per 15. Kalau dilihat dari gambar di kanan itu tunjukin gimana daerah Y sama dengan X kuadrat plus 1 diputar, hasil akhirnya kayak tabung padat gitu dengan tinggi kecil-kecil banget yang diwakili delta X. Jadi beneran kelihatan bentuknya sesuai sama volume yang kita hitung tadi. Intinya metode cakram ini cocok buat daerah yang solid tanpa lubang di tengah, kayak contoh soal ini. Udah deh, selesai buat yang ini. Jadi di gambar ini kita proses pembentukan bentuk putar. Kalau kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 diputar mengelilingi sumbu X, ada 3 bagian utama di gambar ini. Pertama, di kiri banget itu gambar bentuk irisan awalnya yang kita putar itu yang diarsi biru, batas-batasnya kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 dan sumbu X. Yang tengah itu gambarnya lebih fokus ke daerah biru tadi. Lihat, kita potong-potong daerah itu jadi irisan-irisan kecil berbentuk cakram, lebarnya delta X. Di sini radius cakram ditunjukkan sama garis oranye, yaitu R sama dengan X kuadrat plus 1. Terus kalau semua cakram itu dijumlahin volumenya, hasilnya bakal sama dengan volume bentuk utuhnya. Bagian-bagian kanan nunjukin gimana bentuk utuh pada putaran setelah diputar penuh. Jadi kayak tabung yang mengembang ke dua sisi dengan radius tetap tergantung sama R sama dengan X kuadrat plus 1 dan tingginya itu kecil banget, yaitu delta X. Proses ini pakai pendekatan integral buat nyari total volume.
Bagian paling kanan nunjukin gimana bentuk utuh benda putarnya setelah diputar penuh. Jadi kayak tabung yang mengembang ke dua sisi dengan radiusnya tetap tergantung sama R sama dengan Pi kuadrat per 1 dan tingginya itu kecil banget yaitu delta X. Proses ini dipakai pendekatan integral buat nyari total volume. Intinya di gambarnya visualisasi dari metode cakram yang dipakai buat hitung volume benda putar. Semua langkah tadi ada hubungan sama rumus yang udah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, jadi slide ini menjelaskan bagaimana cara menghitung benda yang kebentuk kalau daerah yang dibatasi sama kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y dan garis Y sama dengan 2, diputar dengan sumbu Y sejauh 360 derajat. Konsepnya, volume tiap irisan ini dihitung pakai rumus delta V sama dengan Pi R kuadrat H, di mana R atau radius itu jaraknya dari sumbu Y dan nilainya X sama dengan akar Y diambil dari Y sama dengan X kuadrat. H itu ketebalan irisan alias delta Y. Hitung rumusnya yaitu R sama dengan akar Y volume irisan. Jadi delta V sama dengan Pi kuadrat Y akar 2 dan delta Y sama dengan Pi Y delta Y. Gabungkan semua irisan. Karena R sama dengan akar Y, volume irisan menjadi delta V sama dengan Pi akar Y kuadrat. Delta Y sama dengan Pi Y delta Y. Kalau semua irisan digabung, volume totalnya jadi volume integral 20 Pi Y dan dy. Hasil integral V sama volume sama dengan Pi integral 20 Y, dy sama dengan Pi buka kurung setengah Y kuadrat tutup kurung 20. Pas dihitung volume sama dengan Pi buka kurung setengah 2 pangkat 2 dikurangi setengah 0 pangkat 2 tutup kurung sama dengan Pi kali 2 sama dengan 2 Pi. Digambarkan daerah diputar ke arah sumbu Y dan kebentuk benda kayak mangkuk cakram itu menunjukkan potongan-potongan kecil yang dihitung volumenya. Jadi gini, slide yang ini lebih ke gambaran gimana caranya daerah itu diputar jadi benda 3D. Bagian atas atau awal mula itu daerah yang dibatasi sama kurva Y sama dengan X kuadrat, terus ada garis Y sama dengan 2, sama-sama sumbu Y. Area itu dibagi jadi lapisan horizontal kecil-kecil dengan tinggi delta Y. Radius tiap lapisan ini R sama dengan akar Y, soalnya kurvanya X sama dengan akar Y. Nah, lapisan-lapisan itu nanti bakal diputar ngelilingin sumbu Y bagian bawah setelah hasil putaran. Pas sudah diputar 360 derajat ngelilingin sumbu Y, jadi kayak mangkuk besar. Tiap lapisan tadi jadi kayak cakram atau piringan. Terus radiusnya tetap R sama dengan akar Y, sementara ketebalannya H sama dengan delta Y. Simpelnya gambar ini nunjukin proses dari area 2D diputar jadi benda 3D sama hasilnya kayak apa biar gampang ngebayanginnya gitu. Gimana lapisan K berubah pas diputar. Tiga, metode cincin silinder diputar pada sumbu X. Hitung volume benda putar yang dihasilkan kalau area yang dibatasi sama kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2 diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Formula volume pakai metode cincin. Delta volume Pi. Teruskan. Formula volume pakai metode cincin. Delta volume Pi R kuadrat min R kuadrat H. Di sini R itu adalah radius luar, R kecil itu adalah radius dalam X kuadrat, H itu adalah ketebalan, jadi delta X. Substitusi radius, masukin R besar sama dengan 2X dan R kecil sama dengan X kuadrat, jadi delta V, delta volume sama dengan
Pi 2x kuadrat delta x. 2x kuadrat sama dengan 4x kuadrat. X kuadrat sama dengan x pangkat 4. Jadi delta volume Pi 4x kuadrat dikurangi x 4 delta x. Hitung integral. Total volume V sama dengan integral batas atas 2 batas bawah 0 Pi 4x kuadrat dikurangi x pangkat 4 dx. Pisahkan jadi 2. V volume sama dengan Pi dalam kurung batas integral batas atas 2 batas bawah 0 4x kuadrat dx dikurangi batas atas 2 batas bawah 0 x 4 dx 4. Integral pertama, integral 4x kuadrat dx sama dengan 4x ib per 3, batasnya dari 0 sampai 2. Hasilnya 4 2 ib per 3 dikurangi 4 0 pangkat 3 ib sama dengan di per 3 sama dengan 32 per 3. 2 integral x 4 dx sama dengan x 5 pangkat 5 x 5 per 5, batasnya dari 0 sampai 2. Hasilnya 2 pangkat 5 per 5 dikurangi 0 pangkat 5 per 5 sama dengan 32 per 5. Menggabungkan hasilnya V sama dengan Pi 32 per 3 dikurangi 32 per 5. Kita harus menyamakan penyebutnya dahulu. 32 per 3 dikurangi 32 per 5 sama dengan 160 per 15 dikurangi 96 per 15 sama dengan 64 per 15. Jadi volume sama dengan 64 Pi sama per 15. Gambar itu bagian atas nunjukin area yang mau diputar. Radius luar R sama dengan 2pi 2x. Radius dalam R sama dengan x kuadrat dan tingginya kecil delta x. Bagian bawah itu hasil area setelah diputar. Jadi kayak donat besar dengan lubang di tengah. Jadi intinya volume benda putar yang ketemu adalah V volume sama dengan 64 pi per 15. Gambar kiri itu kurva Y sama dengan x kuadrat. Itu garis yang bentuknya melengkung ke atas mulai dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2x itu garis lurus yang ngebesarin daerah dari atas. Daerah yang diarsir biru itu area yang bakal diputar melingin sumbu x. Nah, kalau dilihat radius luar R sama dengan dari Y sama dengan 2x, radius dalam R dari Y sama dengan x kuadrat. Gambar di kanan itu waktu daerah biru tadi diputar 360 derajat melingin sumbu x, jadinya kayak donat atau kayak cincin 3 dimensi tapi bolong di tengah. Cincin biru itu volume daerah yang dihitung. Garis oranye itu ngasih gambaran tepi luar dan dalam dari hasil perputaran. Intinya gambar ini nunjukin langkah-langkah buat ngebayangin area yang diputar dan hasil akhirnya kalau dihitung tadi volumenya adalah 64 pi per 15. Empat, metode cincin silinder diputar sumbu Y. Diketahui X sama dengan 2, Y sama dengan X kuadrat. Rumus dasar V sama dengan Pi integral R kuadrat luar min R kuadrat dalam dy. R kuadrat luar sama dengan 2 konstan. R dalam sama dengan akar Y dari Y sama dengan E kuadrat, jadi X sama dengan akar Y. Substitusi radius dan hitung integralnya. V
sama dengan Pi integral dengan batas atas 4, batas bawah 0, 2 kuadrat min akar Y kuadrat dy. Jadi V sama dengan Pi batas atas 4, batas bawah 0, 4 min Y dy. Hasil V sama dengan Pi 4Y min 1/2 Y kuadrat dengan batas atas 4, batas bawah 0. V sama dengan 8 Pi. Hasil V sama dengan Pi 4Y min 1/2 Y kuadrat dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. V sama dengan 8R nilainya. Sekarang hitung integralnya dengan rumus V sama dengan Pi batas atas dan batas bawah R kuadrat min R kuadrat dy. V sama dengan Pi 4Y min 1/2 Y kuadrat dengan batas atas 4, batas bawah 0. Kalau Y sama dengan 4 dalam kurung 4 min 1/2 4 kuadrat sama dengan 16 min 8 sama dengan 8. Kalau Y 0 4 buka kurung 0 kurangi 1/2 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi V sama dengan Pi buka kurung 8 min 0 sama dengan 8 Pi. Jadi volume benda putar yaitu 8 Pi, bentuknya kayak tabung berlubang. Radius luar selalu 2, radius dalam berubah-ubah sesuai dengan X sama dengan akar Y. Sekian presentasi kelompok 6. Bila ada kata yang tidak sempurna atau salah paham, mohon dimaafkan. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.